Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur pada kesempatan ini yang dirahmati Allah, wabil khusus pada Bapak Gubernur hari ini juga hadir bersama kita untuk sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat melanjutkan proses kehidupan kita masing-masing, dapat mengisinya dengan berbagai kegiatan, terutama kegiatan di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang terhormat, kira-kira 15 menit ke depan seperti disampaikan oleh yang memandu acara tadi di awal ceramah sudah dibaca sepotong ayat dalam surah An-Nahl ayat 97, di mana di dalam ayat ini Allah mengatakan siapa yang mengamalkan amal soleh, amal yang baik dari kalangan laki-laki maupun dari perempuan dengan dasar iman yang kokoh kepada Allah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tidak hanya itu, dan juga akan kami balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan, dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl 97. Ayat ini ada menarik bagi kita, yakni antara amal soleh dengan pola hidup itu berkaitan. Ini yang kita lihat, yang antara amal soleh yang kita lakukan, nanti kita bicara apa itu amal soleh, itu akan berkontribusi kepada kehidupan kita. Itu Allah yang mengatakan tadi dalam firman-Nya itu, siapa yang mengamalkan amal soleh, amal kebaikan secara lebih besarnya oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dijelaskan, ya, amal soleh di sini adalah segala perbuatan, amal perbuatan yang baik yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah amal baik, amal soleh. Tentu yang lebih khusus di sini adalah terlaksanakan oleh seorang muslim apa? Rukun Islam. Lebih ditekankan lagi di sini. Rukun Islamnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, haji kalau mampu. Kan itu. Nah, ini intinya tadi amal soleh itu. Tapi pada umumnya apapun kebaikan yang kita lakukan yang baik, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu adalah amal baik. Nah, kalau ini dilakukan oleh seseorang, kata Allah dalam hidupnya, falanuhyiyannahu
hayatan thayyibah. Dijawab langsung dalam ayat itu. Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah gitu. Yang menjadi cita-cita kita ya, yang menjadi doa kita itu sebetulnya permintaan kita kepada Allah, hasanah fid dunya itu wal akhirah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Jadi kehidupan yang baik di situ, hasanah itu Allah akan berikan. Tapi dengan catatan terpenuhi syarat amal solehnya. Jadi kalau kita coba membuat semacam hipotesa begitu ya, bahwa bila seseorang mengamalkan amal soleh dalam syariat Islam, maka dia akan mengalami atau menemui hidup yang baik, hayatan thayyibah. Itu hipotesanya dari ayat tadi. Sebaliknya tentu, itu seseorang yang tidak bisa melakukan amal soleh dalam hidupnya, maka dia akan menemukan kehidupan yang tidak baik. Tentu hayatun sayyi'ah, kehidupan yang tidak baik. Gitu. Nah, kalau ini semacam hipotesa, tentu bisa kita buktikan dalam penelitian, dalam penyelidikan, dalam sarpai misalnya. Ini contoh aja jamaah. Coba kita cari, kita tentukan 100 kakak misalnya yang hidupnya memang kalau kita katakan di bawah garis kemiskinan, agak melarat secara ekonomi misalnya. Ya, kita cari 100 kakak. Sebab bagaimanapun inti di dalam kehidupan yang soleh itu tidak lepas dari kehidupan yang baik itu, tidak lepas dari ekonomi yang baik juga. Kan tenang hidupnya. Nah, kita cari yang di bawah garis kemiskinan 100 kakak. Kemudian kita coba meneliti sarpai ataupun wawancara mendalam dengan mereka. Barangkali ini kan baru hipotesa belum dibuktikan. Barangkali dari 100 kakak yang kita teliti itu ada mungkin 80% memang amal solehnya bermasalah. Nah ini. Sedangkan hidupnya tadi apa? Di bawah garis kemiskinan apa? Tidak terpenuhi 3 kebutuhan pokok. Tidak terpenuhi 3 kebutuhan primer itu. Apa itu? Pangan yang akan dimakan. Tidak terpenuhi. Dapat pagi habis sore, sore dapat pagi habis. Apalagi sandang yang dipakai, pakaian, kebutuhan pokok itu. Dia bagaimana keadaannya? Istilah kita, baju satu kering di badan, habis cuci pakai lagi. Pangan bermasalah. Yang ketiga apalagi papan, perumahannya bagaimana? Maaf, mungkin tidak layak huni secara lingkungan yang sehat, secara ekologi. Nah, ternyata maaf ya, ternyata dari 80% tadi, dari 80 kakak, memang begitu keadaan mereka. Pangan tidak cukup, sandang bermasalah, papan bermasalah. Ternyata dari pertanyaan kita mereka tadi terbukti apa? Amal soleh mereka tidak full ya, apa istilahnya itu. Tanya tentang sholat, jangan langsung sholat ditanya. Kalau langsung sholat ditanya pasti dia jawab iya. Tapi kita coba mengelilingi dulu, kita tanya di situ, rumah bapak ini udah lama sudah katanya. Kira-kira kemana adab sholat? Ini contohnya ya, kita bertanya kepada mereka, kira-kira kemana kiblat yang tepat? Dia tidak bisa menjelaskan, maka ini jelas orang itu tidak melakukan sholat, atau mungkin sholat tidak teratur. Begitu juga amal-amal yang lain, puasa juga tidak cukup.
Ternyata apa? Hidupnya di bawah garis kemiskinan dan susah bangkit. Nah, dengan ayat tadi kan sudah terbukti, coba. Jadi kalau akan meningkatkan kesejahteraan hidup tidak lepas dari amal. Ini amal soleh, itu kesimpulannya. Tidak bisa dilepaskan. Al-Quran yang mengatakan begitu, bukan penceramah. Allah malah berjanji di situ. Man katanya. Man itu kan huruf syarat kalau dalam bahasa Arab. Persyaratan ini. Apa persyaratannya? Seseorang itu mengamalkan amal soleh itu dengan dasar iman yang kokoh, maka Allah berjanji falanuhiyanahu. Fa itu apa? Jawab syarat. Langsung dijawab oleh Allah. Kan itu. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Luar biasa ayat ini. Tapi mungkin aplikasinya, ini bukan kita memponis, bukan. Jangan nanti kita langsung memponis, melihat kelihatan hidup orang ya tidak begitu beruntung mungkin dari segi ekonomi, dari segi yang lain-lain. Malah langsung kita cap dia apa? Wah, ini amal soleh tidak benar. Jangan sampai begitu dulu. Kenapa? Karena terkadang mereka seperti itu adalah ujian dari Allah. Contoh aja Nabi Ayub, berapa kesulitan hidupnya, pesakitan yang luar biasa. Jadi tidak, ini ada juga pengecualian ujian untuk dia. Jadi kita tidak memponis juga. Jangan cepat gitu kan. Atau ada juga yang bertanya, barangkali ya tadi bisa dibantah juga Ustaz. Kata bagaimana? Nih habis kita khutbah di satu masjid, mau pulang di teras masjid ditanya oleh seorang jamaah, bagaimana tuh Pak Ustaz? Hidupnya makmur kelihatannya Pak Ustaz, rumahnya mentereng, mobilnya banyak, hidupnya kelihatan tenang gitu kan. Tapi saya yakin Pak Ustaz, dia amal solehnya mungkin tidak jalan sebaik-baiknya gitu. Apa jawabnya ini? Saya jawab, orang seperti itu karena dia mencari dunia, bukan untuk akhirat. Itu jawabannya. Kalau akan mencari dunia, silakan, Allah akan berikan. Kan begitu. Ya, karena ada yang bertanya seperti itu. Menarik juga pertanyaannya. Amal solehnya ada jalan Pak Ustaz, tapi hidupnya baik, itu orangnya dia mencari dunia saja. Allah akan berikan semuanya. Kaum muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia, jemaah zuhur yang berbahagia, maaf. Ini ayat tadi ya. Maka untuk mencapai hayatun thayyibah tadi, pertama dari ayat tadi adalah peningkatan iman dan amal soleh. Yang kedua, tanamkan rasa qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah, tingkatkan kesyukuran dan selalu mencari keridhaan Allah di dalam hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا